Jadwal malam ini kan akan dipertemukan dan digelar acara pertemuan dari dua fatrah kerajaan Sunda ya Kang ya? Memang dari zaman dahulu, seperti zaman kerajaan Sunda dan Galuh, itu ketika ada masalah, pernah terjadi sawalanya itu atau musyawarahnya itu di Batu Layang. Iya. Kalau seandainya ini terjadi, seakan dijapu ke masa lalu. Dan di sebelah sanalah Kang Ian selalu melakukan acara live ngadongeng ya, ngadongeng kisah tanah Sunda yang beliau lakukan setiap melaksanakan live ya. Nah ini ada yang namanya opak ya, opak khas dari area Pakidulan. Masya Allah ya, palawargi sadayana tuh. Jadi di tempat kediaman beliau itu rumah warga itu berada di atas perbukitan dan di atas area pesawahan. Indah banget ya. Perbaikan jalan masih dalam proses. Ya, sebelum kita bersilaturahim bersama Kang Ian, tuh lihat tuh ya. Kita lihat airnya. Wih. Ini indah banget ya. Sampai airnya pun mencorong tuh, ya. Yang zaman akim ni dia bekerja di lewat bris nang aing perbaliut. Tutulungkan butuh nalangkan susah nyium duit katetan. Aduh aing ngubaran lebatanku kena musibah. Iya, mun hayang jelas mah ujang nyai. Nini teh boga carita anu sabenerna ku adegan kabaret PMR SMPN hiji Pasir Jambu wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi Nusantara. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan berkunjung ke rumahnya Kang Ian atau Ki Demang Gunung Halu, salah satu perwakilan dari masyarakat Sunda yang memasyhurkan kembali budaya dan juga adat Sunda, yaitu Kang Ian ya. Pada malam hari ini akan diadakan perkumpulan dan pertemuan dari dua fatrah kerajaan. Yang pertama keturunan dari kerajaan Pajajaran Prabu Surawisesa, yaitu Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi. Dan yang kedua yaitu keturunan dari fatrah Kesultanan Banten, yaitu Abah Jempol, Duriyah dari Syekh Sultan Maulana Hasanuddin selaku Sultan pertama. Dan pada malam hari ini kedua sosok tersebut akan melakukan pertemuan untuk berdiskusi demi kebangkitan masyarakat Sunda. Dan seperti apa pemandangan berikut penjelasan yang akan kita tunjukkan kepada baraya ahli riwayat pertemuan yang akan digelar di tempat kediaman Ki Demang Gunung Halu. Yuk kita lihat untuk menuju ke rumah Kang Ian terlebih dahulu. Dan di sebelah sanalah Kang Ian selalu melakukan acara live ngadongeng ya, ngadongeng kisah tanah Sunda yang beliau lakukan setiap melaksanakan live ya. Alhamdulillah tasyakur binikmat bisa bertemu dengan pangarsa Abah Jempol jika memang diperkenankan, karena di malam hari ini akan diselenggarakannya pertemuan dari dua fatrah seorang raja, yaitu Ki Entus atau Abah Jempol jika memang diperkenankan dan tidak ada halangan. Berikut pangarsa Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi ya. Karena di sela-sela waktu saat ini kan Bapak Aing sedang dalam keadaan sibuk. Insya Allah kalau memang diperkenankan pangarsa Bapak Aing ini bisa bertemu dan berkunjung ke rumahnya Ki Demang Gunung Halu. Dan memang akan diselenggarakannya obrolan khusus demi kemaslahatan masyarakat Sunda ya. Seperti ini perjalanan kita
menuju ke rumahnya Ki Demang Gunung Halu di Bandung Barat CS ya. Dan beberapa rumah yang khas banget ya tuh, Masya Allah. Untuk orang-orang kota mungkin jarang sekali ya bisa menemukan rumah seindah dan sekhas seperti ini ya. Makanya memang diharapkan dan dirindukan oleh masyarakat, khususnya bagi orang-orang kota. Nah, ini ada yang namanya opak ya. Opak khas dari area Pakidulan. Masya Allah ya, palawargi sadayana tuh. Jadi di tempat kediaman beliau itu rumah warga itu berada di atas perbukitan dan di atas area pesawahan. Indah banget ya. Tuh ada kandang domba ya. Dan juga beberapa ingon-ingon CS. Ya. Ini pun ada rumah yang unik banget ya. Ini memang terbuat dari papan kayu dan khas dari bilik ya. Luar biasa ini. Tuh ya. Jadi tak lupa di setiap satu rumah ada lumbung padi dan juga kandang ayam. Masya Allah ya. Tidak hanya menyajikan suasana panorama alam, melainkan bisa dinikmati alam tersebut oleh kita ya, menghormati kehidupan dan kisah karuhun kita terdahulu. Dan seperti inilah lokasi tempat tinggal karuhun kita terdahulu CS. Tuh ya, rumah-rumahnya itu berada di area atas bukit ya, di bawah sawah. Dan memang untuk menuju ke rumah Ki Demang ini membutuhkan perjalanan yang memang sangat menantang ya, karena kesehatan dan perbaikan jalan masih dalam proses. Tuh CS, seperti ini ya, rumah dan juga rute menuju ke rumahnya Ki Demang. Dan di sini ada satu WC ya, WC khas banget dari bambu. Yuk kita lihat dulu ya sebelum kita bersilaturahim bersama Kang Ian. Tuh lihat tuh ya, kita lihat airnya. Wih, ini indah banget ya. Sampai airnya pun mencorong tuh, yuk. Dingin banget ini CS. Ya. Jadi memang kalau warga-warga di area sekitar sini masih menggunakan media tradisional untuk area perairan ya. Nah, waduh seger banget. Ya. Tuh ya, memang banyak sekali bukit, pasir ya, area pesawahan yang menemani perjalanan kita menuju ke rumahnya Ki Demang. Masya Allah, tabarakallah. Pasti untuk para orang kota bikin iri ya. Karena di kota, tepatnya di Jakarta itu jarang kita bisa menemukan rumah senyaman dan seindah ini ya. Mungkin bagi warga masyarakat kampung tempat seperti ini itu biasa, tapi beda dengan orang-orang kota itu CS. Ya, jadi memang rute dari jalan raya menuju ke rumah Ki Demang itu tidak bisa menggunakan mobil, bisa dilalui dengan jalur motor maupun dengan kita berjalan kaki. Dan untuk tema kali ini kita akan memperlihatkan jika memang mengizinkan dan irodah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan Ki Entus atau Abah Jempol, dan dihadiri pula oleh Kang Mahesa ya, Kang Imang budayawan dari Banten, Kang Ian dan juga Kang Haji Jimam selaku para ahli-ahli ilmu. Ini pun ada musola ya, atau langgar. Kalau di Sunda sebutnya tajuk. Yuk kita lihat tajuknya ya. Tuh CS, waduh, Masya Allah, tabarakallah. Seperti ini ya tuh, ada kohkol juga ya. Sapunya juga masih alami itu ya. Injuknya pun seperti ini. Tuh kohkol CS.
waasnya Gusti Inu Agung. Ya, kita lanjut kembali menyisir dan kita menutup pula ya. Musola ini kalau di kampung disebutnya tajug, kalau di Jawa disebutnya langgar. Makanya kalau di Jawa itu sholat itu dilanggar, CS. Nah ini tuh rumah-rumah di sini nyaman ya, adem. Dan kalau kita tinggal dan tidur beristirahat di rumah-rumah panggung seperti ini, itu adem banget ya, adem banget dan juga sejuk ya, tidak panas dan tidak terlalu dingin. Jadi bisa menyerap area kedinginan ya. Nah rumah-rumahnya tuh seperti ini, panggung ya. Hampir kebanyakan di rumah-rumah ini tipe-tipenya panggung. Dan di bawahnya itu adalah kandang ayam. US ya. Oh, seperti ini ya. Tuh ada balong, sawah ya, dan juga rumah-rumah panggung. Masya Allah, tabarakallah. Ya, semoga sahabat semuanya terhibur dan seperti inilah rute perjalanan kita untuk menuju ke rumahnya Ki Demang atau Kang Ian, kisah Tanah Sunda, pendongeng legendaris dari Jawa Barat yang meneruskan perjuangan dari Wakepoh, Pak Asep Sunandar dan dalang-dalang yang lain. Barakallah. Tempat kediaman Ki Demang Gunung Halu atau Kang Ian, yaitu beliau salah satu pendongeng khas Jawa Barat yang memasyhurkan dongeng-dongeng Sunda yang saat ini akan diadakannya pertemuan dengan dua patrah kerajaan Sunda ya. Yang satu keturunan dari Prabu Surawisesa dari kerajaan Pajajaran dan yang kedua adalah keturunan dari Kesultanan Banten. Sebelum menuju ke rumahnya Kang Ian Ki Demang Gunung Halu, untuk yang pertama kita akan melihat dulu seperti apa tempat yang dilakukan Kang Ian untuk melakukan syuting. Di tengah-tengah pohon pinus ya, CS. Nah, jadi seperti ini saya akan menjelaskan. Mungkin ada yang bertanya juga ya, sebagian daripada kunci kesuksesan dari Kang Ian. Jadi beliau itu mengawali sebuah karir dari mulai nol dan dilakukan dengan jalur spiritual, yaitu beliau merawat sang ayahanda tercinta yang diberikan ujian yang sangat besar. Dan salah satu kunci kesuksesannya selain daripada berdoa, bersilaturahim ya, dan juga berziarah, beliau itu memiliki histori ataupun syakul kalam, yaitu beliau merawat orang tuanya yang sedang sakit. Sehingga pada saat itulah ujian beliau lewati dengan penuh kesabaran ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatkan derajat beliau sehingga saat ini beliau banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dan kita akan berziarah juga ke Sohibul Makbaroh, kersanya ayahanda Kang Ian yang menjadi kunci kesuksesan, bahwa sudah sepantasnya kita jika ingin sukses sayangi dan cintailah orang tua kita, karena di sanalah kunci surga kita berada. Kita napak tilas beliau, meniru atas kebaikannya dan semoga berkah untuk kehidupan kita. Yes. Ada kandang domba ini ya, khas banget, khas kampung. Kalau di kampung suka ada kandang domba seperti ini. Dan di sanalah Makbaroh ayahanda Kang Ian dimakamkan. Kita beruruk salam dulu ya, semoga berkahnya bisa kita rasakan. Ini ada satu kucing ya CS, kucingnya Ki Demang. Bahkan kucing ini CS ketika
ayahanda Kang Ian meninggal, kucing ini menunggu ya, seolah-olah menunggu makbarohnya, seperti isyarat beliau ini merasa tidak ingin ditinggalkan. Karena kan kucing itu ada sebahagian dari hadis Rasulullah bahwa kita harus bisa merawat dan juga menjadikan kucing itu sebagai makhluk Allah yang memang harus kita sayangi juga ya. Yuk CS. Assalamualaikum ya wali Allah. Assalamualaikum ya safwatallah ya ahla la ilaha illallah. Assalamualaikum ya sahibal maqam, pangersa Abah Dasep. Wa man hawlakum min amwatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum lahikun. Alhamdulillah CS. Jadi disinilah lokasi ayahanda Kang Ian dimakamkan sebagai pengistirahatan terakhir. Dan sebahagian dari keterangan menjelaskan bahwa ketika kita mendapati sebuah ujian, apapun itu balahinya, kita harus sabar dan tabah menjalaninya, karena itulah yang dimaksudkan dengan kita bisa melewati ujian dengan cara kita harus sabar ketika mendapati sebuah balahi. Salah satunya Kang Ian pernah berjuang untuk mendapati sebuah cita-cita yang diinginkan. Salah satunya beliau merawat hingga akhir hayat, dan alhamdulillah saat ini telah diperkenankan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini lokasi makbarahnya ya. Masih dalam proses tahap pembangunan, dan semoga bil barokah Syahibul Makbaroh Kersana Abah Haji Dasep bisa kita rasakan dan bisa menjadi asbab untuk kita ketika kita berziarah kepada beliau, atas kesolihannya bisa kita mintai keberkahannya, karena keberkahan itu berada di setiap muslimin muslimat ya. Ini ada kucing ya. Kucing ini selalu menemani beliau. Bahkan hingga saat meninggalnya pun kucing ini menunggu makbaroh pangersa Pak Haji Dasep ini. Sempat viral juga di media sosial satu kucing yang menunggu majikannya hingga sampai akhir hayat. Inilah sebahagian daripada isyarah untuk kita bahwa kita harus bisa mencintai makhluk-makhluk Allah, meskipun kucing ini merupakan binatang tapi narurinya itu hampir dan juga mirip dengan kita ya. Oke es, kita lanjut ya ke melihat seperti apa lokasi tempat syutingnya Kang Ian di puncak sana. Yuk. Assalamualaikum ya ahla kubur. Assalamualaikum ya ahla kubur. Dan kita akan melihat ke tempat lokasi syuting ya, saungnya Mang Ian di puncak bukit. Yuk. Yes, kita lihat. Tanahnya masih tanah merah ya. Lokasi syutingnya di atas bukit, di tengah-tengah pohon pinus CS. Alhamdulillah. Wow. Nah, kita sudah sampai di saungnya Mang Ian ya. Lokasi syuting Kang Ian ketika beliau ngadongeng Sundanya, ngamumulai karuhun, dan disinilah lokasi tempat syuting beliau itu berada. Berada di puncak bukit di tengah-tengah perkebunan pinus CS. Nih, ya unik banget ya, kecil mungil.
Nah kan tuh ada hau ya, ada hau, ada kamar juga di sini ya. Tuh. Kamarnya masih menggunakan bilik. Nah ada tempat untuk tirakat ya, riado. Nah, ini ada hau juga di sini, tempat beliau ketika tidur di pagi hari ya, indah banget. Cuma mungkin saat ini sudah beralih fungsi dan beliau pindah untuk tempat ngadongengnya di bawah ya. Oke CS, kita akan langsung bersilaturahim dengan Kang Ian ya. Inilah rumah dari Ki Demang Gunung Halu, pendongeng legendaris kisah tanah Sunda ya. Nah ini lokasi syuting dari Kang Ian. Mohon maaf ya, emang sebelumnya saya sempat izin kepada beliau untuk mereview dan akan melakukan wawancara dengan Kang Ian di rumah ini, serta pertemuan dari fatrah dua kerajaan Sunda ini akan bertemu di sini, yaitu di lokasi tempat kediaman Ki Demang Gunung Halu atau Kang Ian. Seperti ini ya tuh rumah tempat kediaman Kang Ian, penuh dengan nuansa-nuansa peralatan dan alat-alat tempo dulu ya. Ini tempat untuk Kang Ian melaksanakan syuting ataupun live ngadongeng ya. Dan ini foto Kang Ian ya, dan juga estetik banget ya rumah tempat kediaman Kang Ian. Dan juga ini adalah ayahanda dari Kang Ian yang tadi kita sudah jelaskan. Berawal dari beliau lah ujian beliau berlaku, dan beliau sabar ketika mendapati sebuah ujian sehingga bisa dirasakan keberkahannya oleh Kang Ian. Nah ini beberapa alat-alat ya jadul, yaitu cendramata dan juga aksesoris yang dilestarikan oleh Kang Ian. Ya, ada beberapa aksesoris seperti tempat ngadongeng dan beberapa buku yang menjadi pedoman beliau ketika membaca dan mengenal sejarah. Inilah Ki Demang Gunung Halu ya. Nanti kita akan wawancara dengan beliau ya, perihal pertemuan yang akan digelar di rumah Kang Ian ini, yaitu fatrah dari dua kerajaan besar di kerajaan Sunda, yaitu fatrah keturunan dari Syekh Maulana Yusuf Kesultanan Banten dan fatrah dari Duryah Prabu Surawisesa dari kerajaan Pajajaran, yang akan digelar di malam ini dan dihadiri oleh para tokoh-tokoh lainnya yang luar biasa seperti Abah Jempol, Kang Mahesa Albantani, Kang Andri, dan juga kalau misalkan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada Bapak Aing Kang Haji Dedi Mulyadi ya. Masya Allah, yang akan dijelaskan, dan pertemuan tersebut membahas tentang kebangkitan masyarakat Sunda bersama Ki Demang Gunung Halu. Ini Ki Demang ya. Demang ya. Ki Demang Gunung Halu. Mohon izin Kang Ian. Jadi untuk jadwal malam ini kan akan dipertemukan dan digelar acara pertemuan dari dua fatrah kerajaan Sunda ya Kang ya. Insya Allah itu pun kalau jadi, karena Kang Dedinya KDM-nya keseleo gara-gara ditarik sama ibu-ibu di Bekasi. Jadi sekarang itu beliau kondisinya sakit. Iya. Keseleo. Jadi kemungkinan datang dan enggaknya wallahu alam gitu. Cuman yang pastinya mah tetap dari tim beliau tetap datang ke sini gitu. Berikut Abah Jempol ya. Berikut Abah Jempol. Nah, dan pertemuan ini tetap pasti akan terjadi meskipun mungkin ditunda atau gimana gitu. Kalaupun nggak jadi sekarang karena kondisi KDM-nya ya lagi sakit gitu. Lagi sakit. Dan kalau boleh tahu Kang, tujuan utama dari pertemuan ini selain untuk bersilaturahim,
itu memang ada tujuan khusus juga atau seperti apa, Kang? Jadi kalau menurut catatan-catatan atau apa ya dejavu gitu ya, memang dari zaman dahulu seperti zaman kerajaan Sunda dan Galuh itu ketika ada masalah pernah terjadi sawalanya itu atau musyawarahnya itu di Batu Layang. Iya. Kalau seandainya ini terjadi, nah, seakan dijapu ke masa lalu gitu. Jadi dua pertemuan tokoh-tokoh besar Sunda bertemu di Batu Layang. Ini kan masuk Batu Layang dan memang sebentar lagi wacana Bandung Barat itu akan diganti namanya dengan Batu Layang. Gitu. Seperti itu. Nah, yang kedua, sebelum bulan 8 itu bakal terjadi pertemuan-pertemuan duriah tokoh-tokoh Sunda. Alam gitu ya. Iya, Cuman betul. ini sebagai totonden atau apa ya, ciri-ciri bahwa Sunda ini akan bangkit bersatu. Oh, iya iya. Jadi memang sudah waktunya kebangkitan Sunda ini akan segera bangkit ya. Segera bangkit. Cuman dalam artian begini, orang Sunda itu harus berkarya, menunjukkan jati diri, ya. Iya. Seperti itu sehingga bisa lebih bermanfaat terhadap nusa dan bangsanya. Alhamdulillah ya. Karena ini sebuah etnis, kalau untuk urusan suku ya, sebuah etnis yang besar, termasuk terbesar di Indonesia itu. Banten dan Sunda kan, Banten dan Jawa Barat itu masuk Sunda. Bahkan kalau istilah Sunda sendiri kan dari zaman dulu kita itu disebutnya Sundalen gitu ya. Iya, Sundalen. Kepulauan Sunda, bahkan Bali pun disebutnya Sunda kecil. Jadi seluruh, kalau untuk kata Sunda sendiri itu seluruh kepulauan Nusantara bisa disebutkan Sunda ya. Makanya Sunda itu bisa masuk kemana-mana. Bisa masuk kemana-mana ya. Tidak ada pergesekan gitu. Bahkan sebahagian dari Pulau Sumatera pun diduduki oleh masyarakat Sunda juga ya, Kang ya. Iya. Oke ya. Jadi seperti apa Kang pandangan Kang Ian karena sesuai dengan beberapa informasi bahwa sesepuh dan juga tokoh-tokoh tersebut ya, ada yang duriah ataupun fatrah dari Kesultanan Banten dan ada juga fatrah dari keturunan kerajaan Sunda terbesar yaitu Pajajaran ya Kang ya. Nah itu jadi seperti apa Kang dari atasnya dan filosofinya Kang? Jadi ya seperti tadi disampaikan bahwa seperti dejavu lah dua tokoh raja-raja Sunda bersatu. Nah kalau sekarang kuatnya ketokohan raja-raja Sunda itu kalau dari Banten ke Bagus Jempol atau Bagus Nasruddin, Abah Jempol biasa. Kalau untuk Jawa Barat ke Kang Dedi gitu, ke Bapak gitu. Iya, salah satu fatrah dari kerajaan Sunda terkuat Pajajaran ya. Iya. Oke. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan aja sih bisa terjadi lah. Terwujud ya. Kalaupun tidak, ya memang sifat Bapak itu misalkan kalau ada halangan, tiba-tiba aja misalkan minggu depan, yuk sekarang gitu. Oh iya. Ya udah. Kalau Bapak kan agak beda lah gitu ya. Iya, agak beda ya. Betul. Oke. Pengen sekarang berangkat gitu. Oke. Ya, jadi untuk kedepannya silahkan para ahli riwayat mohon doanya semoga di malam hari ini bisa dipertemukan dua tokoh hebat tersebut yang insya Allah akan bertemu di tempat kediaman dari Kang Ian ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mohon doa dan restunya dari sahabat semuanya. Semoga berkah rahayu sagung dumadi untuk kita semuanya. Barakallah. Nah oke, CS ahli riwayat. Alhamdulillah ya saat ini saya bersama Ki Demang ataupun salah satu konten kreator dari pendongeng Sunda, yaitu dari channel YouTube Kisah Tanah Sunda ya. Beliau suka ngariwayat juga riwayat dari para karuhun Nusantara yang mengenalkan kembali nostalgia kehidupan perjuangan karuhun kita terdahulu. Nah untuk selanjutnya insya Allah mohon izin kepada baraya semuanya yang insya Allah pertemuan hari ini yaitu pertemuan dua fatrah kerajaan ya.
Yang pertama itu fatrah dari kerajaan ataupun Kesultanan Banten dari Syekh Maulana Yusuf, yaitu Pangersa Abah Jempol ya. Dan yang kedua adalah fatrah dari kerajaan Sunda Pajajaran, kalau tidak salah berdasarkan fatwa dari beberapa sesepuh, yaitu fatrah dari putra Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Surawisesa. Juga mau santai siapa tuh sadayana pada sararehat selamat tuh pada kadenya gitu sono dah aduh ya Allah sono di lewat bris nang aing perbaliutin tutulungkan butuh nalangkan susah nyium duit katetan. Aduh aing ngubaran lebatanku kena musibah. Iya mun hayang jelas mah ujang nyai. Nini teh boga carita anu sabenerna ku adegan kabaret PMR SMPN hiji Pasir Jambu wilujeng nyakseni. Tah kitu ujang nyai lalakon aki jeung nini hidup baheula teh. Sok we ayeuna mah soson-soson diajar mih jadi jelema bener tur sukses jeung boga hate jeung sikap sok tutulungkan butuh tetalengkan susah kadituna nyandung we.